down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Anissa. Saya dari kelas genap pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 11, di mana program menghitung banyaknya data tertinggi dan terendah dari suatu deret data. Nah, pertama di sini ada deskripsi program, yang dimana pertama itu mulai, kemudian pesan tempat di memori untuk variabel n, dimana n ini adalah jumlah data, terus i ini adalah indeks untuk perulangannya, nmax ini adalah nilai maksimum dari array, kemudian nmin ini adalah nilai minimum, terus fmax ini adalah jumlah kemunculan nilai maksimum, kemudian fmin ini adalah jumlah kemunculan nilai minimum dengan tipe data integer. Kemudian kita input nilai n, kemudian pesan tempat di memori untuk variabel data dengan array yang dapat menyimpan sebanyak n bilangan. Kemudian untuk i sama dengan 0 sampai n kurang 1 selama kondisi terpenuhi, maka lakukan input data array i. Jika sudah tidak terpenuhi, maka keluar dari perulangan, kemudian inisialisasikan variabel nilai maksimum dan nilai minimum diisi dengan data array 0. Untuk i sama dengan 1 sampai n kurang 1, selama kondisi terpenuhi, lakukan statement yang ada di dalamnya. Jika data array i lebih dari nilai max, maka nilai max diisi dengan data i. Lalu jika data array i kurang dari nilai minimum, maka nilai minimum diisi dengan data array i. Lakukan sampai perulangan i tidak terpenuhi. Jika sudah tidak terpenuhi, maka keluar dari perulangan, kemudian inisialisasikan nilai maksimum dan nilai minimum diisi dengan 0. Untuk i sama dengan 0 sampai n kurang 1 selama kondisi terpenuhi, maka lakukan statement yang ada di dalam perulangan. Jika data array i sama dengan nilai maksimum, maka fmax plus lakukan. Jika data array i sampai dengan nilai minimum, maka f ini jumlah kemunculan nilai minimum plus lakukan sampai perulangan tidak terpenuhi. Jika sudah tidak terpenuhi, maka keluar dari perulangan, kemudian tampilkan nilai kemunculan maksimum dan nilai kemunculan minimum. Kemudian program selesai. Kita lanjut ke flowchartnya. Nah, kemudian kita lanjut ke flowchartnya, di mana di sini ada mulai, kemudian kita input nilai n, kemudian masuk ke perulangan data, di mana i sama dengan 0 hingga n. I lebih kecil dari n. Kemudian jika dia benar, maka masuk ke input masuk ke nilai elemen ke dalam data array data i. Kemudian sampai i tidak terpenuhi lagi, i plus sampai dia tidak terpenuhi, terus keluar dari perulangan. Jika dia false, maka masuk ke ini nilai maksimum sama dengan array data 0 sama nilai minimum sama dengan array data 0. Terus masuk ke perulangan mencari nilai maksimum dan minimumnya, dimana di sini ada i sama dengan 0 hingga n. Terus jika dia benar, dia maka masuk ke pernyataan kondisi data array data i lebih besar dari nilai maksimum. Jika dia benar, maka dia masuk ke proses nilai maksimum sama dengan data array i. Kemudian masuk ke, jika dia salah, langsung ke ini pernyataan kondisi data array i lebih kecil dari nilai minimum. Nah, kemudian masuk ke proses, kalau dia benar, ini dia masuk ke Nah, kalau dia benar, dia masuk ke proses nilai minimum sama dengan array data i.
kemudian melakukan perulangan i++ sampai i-nya tidak terpenuhi lagi. Nah, kalau dia salah, maka dia masuk ke proses fmax sama dengan 0, fmin sama dengan 0. Kemudian masuk ke perulangan perhitungan kemunculan di mana i sama dengan 1 hingga n. Jika dia benar, masuk ke pernyataan kondisi array data i sama dengan nmax. Jika dia true, maka fmax++. Kemudian jika dia salah, dia bakal ke pernyataan kondisi selanjutnya, yaitu array data i sama dengan nmin. Kemudian kalau dia benar, maka fmax++. Kemudian kalau dia salah, dia langsung melakukan perulangan i++, kemudian ke i plus, ke perulangan i. Jika i-nya tidak terpenuhi lagi, maka dia ke false, mencetak fmax dan fmin, kemudian program selesai. Nah, lanjut ke pseudocode-nya, dimana kita deklarasikan dulu variabel n ini adalah jumlah data, terus i ini adalah indeks untuk perulangan, nmax ini nilai maksimum, dan nmin itu nilai minimum, fmax itu adalah jumlah kemunculan nilai maksimum, nmin adalah jumlah kemunculan nilai minimum yang bertipe data integer. Kemudian mendeklarasikan array dengan data n yang bertipe data integer. Kemudian kita input jumlah datanya, kemudian masuk ke perulangan for ini, itu i sama dengan 0 hingga i lebih kecil dari n untuk memasukkan data ke array. Kemudian ini mencetak i diisi dengan i+1. Kemudian keluar dari perulangan, masuk ke inisialisasikan nilai maksimum dan minimum dengan array data 0, nilai minimumnya juga diisi dengan array data 0. Kemudian masuk ke perulangan untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Kemudian di sini ada i sama dengan 1 hingga n kurang 1. Terus masuk ke ini array data i lebih kecil dari nilai maksimum, terus mencetak kemudian nilai maksimum diisi dengan array data i. Kemudian masuk lagi ke pernyataan kondisi array data i lebih kecil dari nilai minimum, terus minimum diisi dengan data i. Kemudian menginisialisasikan i diisi dengan i+1. Kemudian keluar dari pengulangan, kemudian masuk ke inisiasi perhitungan fmax diisi dengan 0, fmin diisi dengan 0. Kemudian masuk ke perulangan menghitung jumlah kemunculan nilai maksimum dan minimumnya, yang dimana jika elemen sama dengan nilai max, maka tambah ini fmax. Nah, kemudian jika elemen sama dengan nilai min, maka ditambah dengan fmin. Kemudian kembali ke i+1, keluar dari perulangan, kemudian masuk ke tampilan untuk mencetak fmax dan mencetak fmin. Kemudian program selesai. Selanjutnya kita masuk ke C++-nya, dimana di sini kita buat include iostream using namepad std. Kemudian kita masuk ke fungsi inMine. Kemudian kita deklarasikan variabelnya integer n, i, nmax, terus nmin, terus fmax, terus fmin, semikolon. Terus kita buat di sini cout, masukkan jumlah data, semikolon, terus
Cin n. Kemudian kita deklarasikan array data i-nya dengan integer data n. Nah, masuk ke perulangan for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Kemudian cout, masukkan data ke i plus 1. Semikolon, terus cin data right. Kemudian dari perulangan masuk ke inisialisasikan n, nilai max itu sama dengan data right 0. Kemudian nilai minimum itu sama dengan data right 0. Kemudian masuk ke perulangan for, dimana i sama dengan 1, i lebih kecil dari n, i plus plus, ke kurung, masuk ke if, pernyataan kondisi data by i lebih besar dari nilai max. Kemudian nilai max sama dengan data right i. Kemudian masuk ke if data right i itu lebih kecil dari nilai min. Masuk ke nilai min itu sama dengan data right i kolon. Kemudian kita masuk ke inisialisasikan fmax itu sama dengan 0, terus fmin itu sama dengan 0 juga. Nah, masuk ke perulangan for i sama dengan 0, terus i lebih kecil dari n, kemudian i plus plus, ke kurung, masuk ke kondisi if data right i sama dengan nilai max, terus fmax plus plus, kemudian if data array i itu sama dengan nilai min, kemudian fmin plus plus kolon, kemudian baru cout nilai tertinggi nilai max muncul sebanyak fmax terus terus lanjut ke cout nilai terendah min muncul sebanyak fmin kali nah, coba kita jalani. Nah, masukkan jumlah data, misalnya jumlah datanya itu ada 5, kita masukin data pertama itu 12, data kedua itu ada 10, data ketiga ada 5, data keempat ada 12, data kelima ada 3. Nah, maka nilai tertinggi itu yang muncul 12, tertinggi 12 muncul sebanyak 2 kali, kemudian nilai terendah itu 3 muncul sebanyak sekali. Oke, mungkin
Sekian video penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.